Oke, balik lagi di channel Dian Toronet. Dan di video kali ini aku mau share ke kalian tutorial dasar kita belajar Microsoft Excel. Dan ini cocok banget materinya buat anak-anak SD, terutama dari kelas 3 sampai kelas 6 SD, yang dimana mereka bisa belajar yaitu Microsoft Excel. Apa itu Microsoft Excel? Microsoft Excel adalah aplikasi yang digunakan untuk menghitung angka, membuat tabel, dan lain sebagainya. Jadi ini sudah aku buka, jadi teman-teman langsung aja klik dari aplikasinya. Kita pilih yang blank workbook, lalu kita klik 2 kali, dan ini adalah tampilan dari halaman kerja di Microsoft Excel. Sebelum kita memulai untuk membuat tabel ataupun perkalian, pembagian, dan menggunakan rumus-rumusnya, kita belajar untuk mengenal dulu apa itu Microsoft Excel. Dan tampilannya seperti ini. Di sini ada menu Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, dan View. Dan menunya tidak jauh berbeda dari menu di Microsoft Word ataupun PowerPoint. Jadi teman-teman bisa langsung aja klik di bagian Home, dan di sini ada menu lain, itu dinamakan sebagai menu Home Ribbon. Ya, tak ulangi lagi, di bagian Home ini ada menu-menu lagi yang dinamakan adalah Ribbon. Jadi selain menu Home Insert, di dalam menu ini, Home, itu ada menu-menu lain seperti Clipboard, Font, Alignment, Number, Style, Cell, Editing, dan lain sebagainya. Dan kalau Clipboard, itu kita bisa gunakan untuk copy paste atau menyalin dan menempel teks ataupun angka. Di bagian font ini, itu bisa kita pakai untuk membuat teks, mengedit teks, mengatur teks ya, baik size-nya ataupun jenisnya. Di alignment itu kita bisa mengatur paragraf, posisi, dan merapikan tabelnya. Nah, di bagian lembarnya ini, kita akan belajar untuk awal-awal kita akan mengenal apa itu kolom, lalu ada baris, ada sel, dan ada yang namanya ring. Nah, ini kita pahami dulu. Apa itu kolom, baris, sel, dan ring? Oke, di bagian Excel ini itu ada huruf A, B, C, D, sampai seterusnya. Kalau misalnya ini kita klik dan kita geser, itu tidak akan ada habisnya. Akan terus ada dan lanjutannya. Kalau setelahnya Z, itu pasti akan ada A, tapi A-nya double. Jadi melanjutkan lagi. AA, AB, AC, dan lain sebagainya. Dan untuk huruf-hurufnya ini, ya, kalau kita klik huruf A, B, dan ini geser ke bawah, ngeblok kayak gini, ini namanya adalah kolom. Untuk bagian kolom ini, itu kalau misalnya kita klik A, B, C, dan ini akan ngeblok ke bawah. Dan ini dinamakan sebagai kolom. Jadi kolom itu adalah tabel yang lurus ke bawah. Seperti ini ya. Jadi kayak gini, klik. Nah, kalau misalnya angka, di sini selain ada huruf, di sini juga ada angka di sebelah kiri, itu dinamakan baris. Jadi kalau tabel itu teman-teman bisa klik A, klik B, klik C, ini adalah kolomnya. Sedangkan angka 1, 2, dan 3 seterusnya sampai ke bawah, dan kalau kita klik dia lurus ke samping, atau bentuknya horizontal, bukan vertikal, itu namanya adalah baris. Ya, gampangannya kita kasih nama baris yang lurus ke samping kanan. Nah, seperti ini. Nah, jadi A, B, C ini adalah kolom, sedangkan angka 1, 2, dan 3 bagian sisi kiri itu dinamakan baris. Nah, setelah kita belajar tentang kolom dan baris, apa itu sel? Nah, di sini ada pertanyaan, apa itu sel? Sel itu adalah pertemuan antara baris dan kolom. Contohnya nih, aku kasih tulisan misalnya di sini namaku Jeki. Nah, Jeki ini ya, kalau kita klik per kotak kecil kayak gini, ini adalah sel. Ya, ini adalah selnya. Sel itu adalah di bagian lembar kotak putih-putih yang ada di Excel-nya. Kalau ini kolom, ya, tak ulangi lagi. Kalau di bagian kiri, ini adalah baris, ya. Sedangkan kalau kita klik di bagian kotak kecil-kecilnya, itu namanya adalah sel. Sel itu adalah pertemuan antara baris dan kolom. Nah, kalau misalnya kita klik Jeki, dia ada di baris B,
dia ada di kolom B, ya, dia ada di kolom B dan ada di baris 3. Nah, misalnya nih, aku ngetik lagi. Misalnya Rudi. Rudi ini ada di sel C3. Nah, ada di kolom C dan baris 3, makanya disebut sel C3. Selain kalian tahu dari posisi yang ada di baris sama di baris sama di kolom, kalian bisa cek aja di sebelah kiri atas itu sudah ada keterangan C3. Ya, kalau kita klik misalnya di sini, kita klik. Maka yang kita klik ini ada tandanya itu selnya adalah C6. Dia ada di baris 6 dan di kolom C. Ya. Jadi bagian atas ini kalau kita blok semua itu adalah namanya kolom. Kalau kita blok bagian kiri, angka itu namanya adalah baris. Kalau kita ngetik satu huruf atau satu angka kayak gini nama, nah, ini adalah sel. Sel itu pertemuan antara baris dan kolom. Lanjut ke range. Range itu apa? Ya, range itu adalah kumpulan dari beberapa sel. Contoh nih misalnya, di sini tak kasih nomor. Misalnya di sini adalah Senin, ini Selasa. Contohnya seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita blok dari sel A3, kita blok, lalu kena di B3, lalu kita blok lagi sampai ke baris ke kolom C, ya. Itu berarti namanya adalah range. Range itu adalah kumpulan sel. Kalau misalnya kita cuma klik satu aja, itu namanya sel. Tapi kalau kita ngeklik lebih dari satu sel, itu namanya adalah range. Ya, jadi range itu adalah kumpulan dari beberapa sel. Kayak gini. Misalnya ini Senin, Selasa, tambahin lagi nih Rabu. Ya, misalnya ini nomor 1, nomor 2. Misalnya ini bikin tulisannya di sini jadwal piket. Kayak gini ya. Nah, misalnya Senin ini Jeki, Rudi, misalnya Agung, bawahnya lagi Adit, Angga, sama siapa ya namanya? Oreo, misalnya gitu. Nah, kalau misalnya kita blok dari sini A2, sel A2, kita tarik sampai ke D5, ya. Ini adalah namanya ring. Jadi kita pakai ya sel dari A2 sampai ke D5 di bagian sini. Itu adalah namanya ring, kumpulan dari beberapa sel. Oke, dari sini kita bisa belajar apa itu kolom, yaitu di bagian atas sini ya. Kalau kita klik, kolom itu terdiri dari huruf, kalau baris itu terdiri dari angka di bagian kiri, lalu sel itu adalah pertemuan antara baris dan kolom. Kalau range itu adalah kumpulan dari beberapa sel, seperti ini kalau kita blok semua. Oke? Kalau misalnya bingung, boleh komen aja di kolom komentar dan kalian boleh tanya-tanya seputar tutorial tentang Excel. Ini basic banget, cocok banget untuk materi anak sekolah dasar. Dan semoga bermanfaat dan semangat untuk belajar dan mencoba. See you di next tutorial.